Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Safitri, stambuk A22120-047, beserta kelompok saya, Dia Fitria A22120-088, Mawadah H. Hamruna A22120-084. Pada kali ini, kami ingin membahas materi mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi dengan materi Pemberantasan Korupsi dan Wewenang Penegak Hukum. Berikut poin-poin yang dibahas adalah yang pertama, pengertian korupsi, yang kedua, pemberantasan korupsi dan wewenang penegak hukum, yang ketiga, upaya pemberantasan korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, corrompere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak, saudara, dan teman. Pemberantasan korupsi dan wewenang penegak hukum. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah melalui institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Polisi, jaksa, dan hakim merupakan tiga unsur penting dalam penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga tersebut dinilai belum cukup ampuh untuk melakukan pemberantasan korupsi, karena upaya pemberantasan oleh aparat tersebut dilakukan dengan menggunakan cara yang biasa saja, sehingga pencapaiannya sangat jauh dari yang diharapkan. Berawal dari kondisi yang seperti itu, sehingga dibentuklah institusi khusus yang diberikan tugas dan wewenang secara khusus untuk mengatasi persoalan korupsi. Komisi tersebut yaitu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih sering disebut dengan KPK. KPK dibentuk dengan tujuan khusus untuk memberantas korupsi dan menjadi suatu harapan baru untuk pemberantasan korupsi agar dapat memberikan hasil secara efektif dan optimal. Pemberantasan korupsi dan wewenang penegak hukum. Wewenang penegak hukum. Polisi. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik. Tugas dan tanggung jawab penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai pasal 9 KUHP menguraikan tentang penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan yudisia. Fort 5 Nomor 1 Juni 2014. 1111 Tugas dan wewenang lembaga-lembaga penegakan tanggung jawab melakukan penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi dan tata cara dalam melakukan tugas dan KUHP. Tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHP. Kejaksaan. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan tersebut salah satunya terhadap tindakan pidana korupsi. Sedangkan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntunan telah dinyatakan secara tegas di dalam pasal 1 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penuntut utama adalah kejaksaan yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Kejaksaan sesuai ketentuan pasal 33. Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. 1.
semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas. Dalam proses penuntutan oleh KPK diatur secara tegas dalam pasal 51 Undang-Undang KPK yang mendegakan bahwa penuntutan umum pada KPK adalah penuntutan umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara langsung. Penuntutan umum tersebut adalah jaksa yang telah ditunjuk sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi oleh KPK, sehingga jaksa tersebut diberhentikan sementara waktu dari tugas kejaksaan. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya senjata yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapuskan korupsi hingga ke akar-akarnya, namun tidak belut para koruptor. Namun bak belut para koruptor tetap mampu mencari celah untuk korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk menurunkan angka korupsi. Cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Yang pertama, imunitas. Dua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Tiga, mengenali jenis korupsi. 4. Memaksimalkan kekuatan masyarakat. 5. Menggunakan jalur komunikasi alternatif. 6. Memanfaatkan teknologi. 7. Memberikan kontribusi. 8. Menutup celah internasional. 9. Menetapkan standar. 10. Menetapkan langkah yang tepat. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.